Namun malam terakhirnya adalah puncak kegilaan. Tetangga mendengar suara benda dipecahkan, lalu Raffi menjerit seperti orang yang melihat neraka terbuka di hadapannya. Ketika pintu rumah itu didobrak pagi harinya, tubuhnya ditemukan tergantung di kamar. Wajahnya membiru, dan di bawahnya terdapat bekas cakar panjang di lantai kayu. Seolah ada sesuatu yang menyeret tubuhnya sebelum ia tergantung. Yang membuat polisi kebingungan adalah ukiran di dinding kamar. Tulisan samar seperti dibuat dengan darah, bertuliskan "Aku sudah menunggumu." Pabrik konveksi tempat Alia dulu bekerja kini sudah lama ditutup, tapi beberapa pekerja masih datang untuk mengambil sisa barang dan dokumen. Rini ikut membantu. Meski hatinya gelisah, sore itu, langit mendung berat menggantung di atas atap pabrik. Bau debu dan kain lembab memenuhi udara. Mesin-mesin jahit berbaris diam seperti saksi bisu tragedi. Rini melangkah perlahan menuju gudang, tempat segalanya berakhir. Dia berhenti di depan pintu besi besar yang kini berkarat. Disinilah Alia ditemukan. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Suara dejit besi membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam, hanya ada tumpukan kain dan meja tua. Namun udara di ruangan itu terasa lebih dingin, lebih berat, seolah menyimpan napas dari masa lalu. "Maafkan aku, Alia," bisik Rini lirih, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku dulu diam, aku takut, tapi sekarang semuanya sudah selesai. Raffi sudah menerima hukumannya." Tiba-tiba, kain putih di salah satu rak bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Rini menahan napas. Dari celah kain itu, aroma melati samar tercium. Aroma yang dulu sering dipakai Alia. Lalu sebuah suara lembut, lirih, terdengar tepat di telinganya. "Terima kasih, Rin." Rini membalik tubuhnya, tapi tak ada siapapun. Hanya udara yang bergetar pelan, seperti seseorang baru saja berjalan melewatinya. Air mata Rini menetes. Ia tahu, Alia sudah mendengarnya. Beberapa hari setelah kematian Raffi, berita aneh kembali muncul. Pabrik tempat jasad Alia ditemukan mendadak terbakar dini hari, tanpa sebab jelas. Warga melihat api membubung tinggi, namun anehnya, tidak ada yang terbakar selain bagian gudang tempat Alia dulu disembunyikan. Api padam sendiri setelah 1 jam, meninggalkan bau kain terbakar dan abu yang membentuk pola seperti siluet seorang perempuan berdiri. Orang-orang menganggapnya kebetulan, tapi Rini tahu. Itu pertanda Alia sudah pergi, tapi meninggalkan jejak keadilan. Seminggu kemudian, Rini mendatangi makam Alia di pemakaman kecil dekat kampung mereka. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Di atas pusara sederhana dengan nisan bertuliskan Alia Rahman, 1998-2024, tumbuh bunga melati liar yang harum semerbak. Rini berlutut, menatap makam itu lama. "Maaf Alia, aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya bicara waktu itu." Ia menyeka air mata. "Sekarang kau sudah bebas. Semoga kau tenang di sana." Hembusan angin tiba-tiba menyentuh pipinya, hangat dan lembut. Daun melati berguguran perlahan, satu di antaranya jatuh tepat di tangannya. Rini tersenyum, menatap langit senja yang berubah jingga. Dalam hati, ia tahu, Alia akhirnya tenang. Beberapa bulan kemudian, pabrik konveksi itu dibangun kembali oleh pemilik baru. Nama dan manajemennya diganti. Dinding-dinding dicat ulang. Semua peralatan baru didatangkan. Kini tempat itu ramai lagi, seolah tragedi kelamnya sudah dilupakan. Namun bagi para pekerja baru, ada satu ruangan yang selalu mereka hindari. Ruang penyimpanan kain di sisi barat. Setiap malam, setelah mesin-mesin dimatikan dan lampu dipadamkan, penjaga malam sering mendengar sesuatu dari arah sana. Suara langkah kaki pelan, gesekan kain, dan nyanyian lembut seorang perempuan. Lagu itu terdengar seperti lullaby sederhana. Nada-nadanya datar namun penuh rasa sedih. Dan di tengah kegelapan, jika seseorang berani membuka pintu gudang itu, mereka akan melihat selembar kain putih tergantung di udara, bergerak pelan seolah sedang dijahit oleh tangan tak kasat mata. Kadang di balik kain itu, tampak sekilas bayangan seorang perempuan dengan wajah pucat, mata kosong, dan bibir yang tersenyum sendu. Dia menatap sebentar lalu menghilang, dan setiap kali fajar tiba, suara itu lenyap, meninggalkan hanya aroma melati samar dan hawa dingin yang menempel di udara. Alia mungkin telah mendapatkan keadilan, tapi arwahnya belum benar-benar pergi. Ia masih berjaga di antara mesin jahit dan tumpukan kain, menjadi saksi abadi dari dosa yang tak bisa ditutupi.
dan cinta yang berakhir dengan darah. Sementara itu, Raffi semakin kehilangan kewarasannya. Ia mulai mendengar suara Alia dimanapun ia berada. Di pasar, di jalan, bahkan di tengah keramaian. Pernah suatu kali, ia melihat seorang perempuan berambut panjang berjalan di seberang jalan. Dari belakang, sosok itu tampak seperti Alia tanpa sadar. Raffi menyeberang memanggil namanya, tapi ketika perempuan itu menoleh, wajahnya setengah hancur dan matanya kosong. Ia menjerit dan berlari. Orang-orang hanya melihatnya seperti orang gila. Beberapa malam kemudian, Raffi bermimpi berada di dalam pabrik konveksi. Mesin jahit berdentum sendiri. Kain-kain berjatuhan. Dan di tengah ruangan berdiri Alia dengan seragam kerja yang berlumur darah. Ia menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengulurkan tangan. "Kenapa kamu lakuin itu, Raffi?" Raffi berlutut sambil menangis. "Aku nggak sengaja, Alia. Aku cuma marah. Aku takut kehilangan semuanya." Alia mendekat perlahan, wajahnya semakin jelas. "Sekarang kamu tahu rasanya kehilangan." Raffi terbangun dengan teriakan. Tapi begitu ia sadar, tangannya basah, bukan oleh keringat, melainkan darah segar yang menetes dari jemarinya. Ia berlari ke kamar mandi, mencoba membasuhnya, tapi darah itu tak mau hilang. Ia menatap cermin, dan di sana, Alia berdiri di belakangnya, tersenyum malam itu. Raffi menjerit sampai suaranya serak, tapi tak ada yang datang menolong. Suaranya hilang di telan malam, bergema di antara angin yang membawa bisikan. "Dosa tak bisa ditutupi. Raffi, kau akan membayar semuanya." Dan di kejauhan, di pabrik yang telah lama ditutup itu, mesin jahit kembali berputar sendiri, seolah arwah Alia sedang bekerja di dunia yang lain, menjahit benang dendam yang tak akan pernah putus. Malam itu, di tengah sunyi yang menegangkan, mesin jahit tua di pabrik konveksi yang telah ditutup itu kembali berputar. Tak ada listrik yang menyala, tak ada tangan manusia yang menggerakkannya. Namun suara cet-cet-cet dari jarum mesin terdengar pelan, seperti sedang menjahit sesuatu yang tak terlihat. Udara di sekitar bangunan itu dingin menggigit, membawa bau anyir yang samar. Dari kejauhan, ada bayangan perempuan berdiri di depan jendela lantai 2. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya dibungkus kain putih yang berlumuran darah. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali, setengah membusuk, setengah tetap cantik seperti dulu. Ia menatap ke arah jalan sepi di depan pabrik, matanya merah membara. Arwah Alia telah terbangun sepenuhnya sejak malam mesin jahit itu berbunyi. Satu persatu orang yang dulu menutupi kematiannya mulai mati dengan cara mengerikan. Kabar pertama datang dari bagian keuangan pabrik. Seorang wanita bernama Bu Ningsih yang dulu ikut menandatangani laporan palsu kematian Alia. Ia ditemukan tewas di rumahnya dengan wajah tertekuk di atas meja makan. Mulutnya penuh kain perca yang menutupi lidah. Tak ada tanda-tanda perampokan. Polisi kebingungan. Beberapa hari kemudian, penjaga malam baru yang disewa untuk menjaga area pabrik ditemukan terkapar di halaman belakang. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Di tubuhnya terdapat bekas luka panjang seperti sayatan, tapi tidak ada darah di sekitar lokasi. Kematian demi kematian itu menyebar seperti kabar buruk yang tak bisa dibendung. Warga sekitar mulai ketakutan, menganggap pabrik itu terkutuk. Namun bagi Rini, ini bukan sekadar kutukan. Ia tahu Alia benar-benar menuntut balas. Rini kini hidup dalam ketakutan yang sama. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela kontrakannya. Kadang terdengar ketukan pelan di pintu. 3 kali berturut-turut, lalu suara lirih memanggil namanya, "Rini, Rini, bantu aku." Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi. Tapi malam ketiga, ia benar-benar melihat sosok Alia berdiri di ujung kamar. Tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong tapi seolah menyimpan kesedihan yang dalam. Kain putih yang membungkus tubuhnya sobek di beberapa bagian, meneteskan darah ke lantai. Rini gemetar. "Alia." Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap lama lalu berbisik, "Keadilan belum ditegakkan." Rini menangis. "Aku sudah coba lapor polisi, tapi mereka nggak percaya. Mereka pikir semua ini cuma rumor." Alia mendekat perlahan. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Rini. "Kalau mereka nggak percaya, biarkan mereka melihat sendiri." Dan malam itu, setelah Alia menghilang dalam embusan angin dingin, kabar duka baru datang.
Dua orang polisi yang pernah menutup penyelidikan kasus Alia tewas di kantor mereka sendiri, tubuh mereka membiru seperti kekurangan oksigen, namun tidak ditemukan tanda kekerasan. Di dinding kantor polisi, seseorang atau sesuatu menulis dengan darah, "Aku masih di sini." Rini semakin yakin Alia kini tak hanya menuntut keadilan, tapi juga menuntut jiwa mereka yang bersalah. Sementara itu, Raffi masih bersembunyi di rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Rumah itu kecil dan gelap, dengan atap kayu yang sering berderit. Ia hampir tidak pernah keluar. Wajahnya makin kurus, matanya cekung. Setiap malam ia mendengar langkah kaki dari loteng di atas kamarnya. Kadang suara itu pelan seperti orang berjalan, kadang berat dan tergesa. Awalnya ia mencoba mengabaikan, menutup telinga dengan bantal. Tapi malam demi malam, suara itu semakin jelas, seolah sesuatu atau seseorang berjalan tepat di atasnya. Hingga suatu malam, suara itu disertai dengan tangisan lirih, tangisan yang begitu ia kenal. "Aku dingin, Raffi." Raffi membeku di tempat tidur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap langit-langit yang berderit pelan. Itu cuma halusinasi. Cuman halusinasi, gumamnya berulang kali. Namun ketika ia memalingkan pandangan ke arah jendela, terlihat bayangan seseorang di balik tirai. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya berdiri kaku, perlahan bayangan itu bergerak mendekat. Raffi menjerit dan mundur ke dinding. "Pergi! Aku nggak sengaja. Aku nggak mau bunuh kamu." Suara itu membalas dengan lembut tapi menusuk. "Tapi kamu melakukannya, Raffi." Cahaya lampu di kamar berkedip, dan tiba-tiba bayangan itu lenyap. Raffi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi dari loteng, suara langkah kembali terdengar. Lebih cepat, lebih berat, lalu terdengar suara sesuatu diseret di atas kayu. Diikuti suara kain sobek, dan gemeretak tulang. Raffi menutup telinga. Tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Tiba-tiba, sesuatu menetes dari langit-langit. Titik merah, lalu dua, lalu semakin banyak. Darah menetes tepat di depannya. Ia mendongak. Dan di antara celah papan loteng, sepasang mata merah menyala menatap balik padanya. Ia menjerit sekencang-kencangnya, lalu berlari keluar rumah tanpa arah. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar, menerangi jalan sempit yang ia lalui. Setiap kilatan petir memperlihatkan bayangan Alia di kejauhan, berdiri di tengah jalan, tubuhnya meneteskan darah, wajahnya hancur namun bibirnya melengkung, membentuk senyum menyeramkan Raffi. Suaranya menggema pelan, hampir seperti nyanyian, "Kau pikir bisa kabur dari aku?" Raffi berlari, tapi jalan di depannya seperti tidak pernah berujung. Kakinya tergelincir di lumpur, tubuhnya terjatuh, dan saat ia menatap ke depan lagi, Alia sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya menatap dalam-dalam, dan dari luka di lehernya, darah terus mengalir tanpa henti. "Sekarang, gantian kamu yang merasakannya," bisik Alia. Raffi berteriak, tapi suaranya tertelan oleh hujan. Petir menyambar lagi, dan saat cahaya putih itu menerangi jalan, tubuh Alia menghilang, menyisakan hanya aroma darah dan bisikan samar. Rini, yang malam itu tiba-tiba terbangun karena firasat kuat, melihat dari jendela rumahnya bahwa langit di arah pabrik tampak merah menyala. Seolah terbakar dari dalam, ia berlari keluar meski hujan mengguyur deras, dan di kejauhan, di arah pabrik konveksi yang telah lama kosong itu, terlihat cahaya merah berkedip di jendela lantai 2, seperti nyala api yang menari di balik kain putih. Suara tangisan perempuan bergema pelan, lalu perlahan berubah menjadi jeritan marah. Jeritan yang tidak lagi terdengar manusiawi. Rini tahu, dendam itu belum berakhir, dosa-dosa itu masih menyala. Dan api balas dendam Alia kini membakar siapapun yang mencoba menutupi kebenaran. Di langit yang gelap, petir kembali menyambar, memantulkan bayangan sosok perempuan berlumuran darah yang berdiri di atap pabrik. Rambutnya berkibar ditiup angin, matanya menyala merah. Alia telah menjadi api dendam yang tak bisa dipadamkan. Dan malam itu, seluruh kota seolah bisa merasakan getaran amarahnya. Tangisan malam itu masih membekas di kepala Rini, suara lirih yang datang dari dalam mimpinya, suara Alia yang memanggil namanya. Dengan nada penuh duka, sejak malam itu, Rini tak bisa tidur nyenyak. Dia tahu sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, kabar itu datang pagi-pagi lewat siaran berita di televisi. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di rumah kontrakannya di daerah Tanah Baru.
nama itu disebut Raffi, Rini langsung lemas, tangannya bergetar saat menatap layar, melihat potongan gambar rumah kontrakan tua yang remang, garis polisi yang membentang, dan tubuh Raffi yang ditutupi kain putih. Di sekitar rumah, warga berkerumun sambil berbisik-bisik ketakutan. Beberapa mengatakan mereka mendengar jeritan panjang sebelum fajar, diikuti bau anyir dan suara benda berat jatuh. Namun yang paling menyeramkan adalah keterangan saksi mata, seorang anak kecil tetangga rumah yang mengaku melihat kakak perempuan dengan baju kerja penuh darah berdiri di depan jendela kamar Raffi beberapa jam sebelum pria itu ditemukan tewas. Rini tahu itu Alia. Rumah kontrakan tempat Raffi tinggal sudah lama tak layak huni. Catnya mengelupas, atapnya bocor, dan halaman depannya ditumbuhi semak. Beberapa hari terakhir, Raffi memang terlihat aneh. Ia jarang keluar, bahkan mengunci diri dari siang hingga malam. Orang-orang bilang, ia sering berbicara sendiri, kadang berteriak, kadang menangis. Tiba-tiba, ruak, sebuah gulungan kain besar jatuh dari rak. Rini tersentak, hampir menjerit astagfirullah. Gumamnya sambil menatap ke arah suara itu. Tapi tak ada siapapun di sana. Ia mendekat memungut kain yang jatuh. Dan saat itulah ia mendengar suara lirih seperti tangisan perempuan. Suara itu begitu pelan namun jelas hu-hu, seolah datang dari antara tumpukan kain. Rini mematung, napasnya tercekat. Ia menoleh ke kiri lalu ke kanan. Ruangan tetap kosong. Tapi suara tangisan itu makin keras. Jantung Rini berdetak keras. Alia, suaranya nyaris tak terdengar. Udara di ruangan mendadak dingin menggigit, hingga napasnya tampak keluar seperti kabut. Kain-kain di sekelilingnya mulai bergoyang pelan. Padahal tidak ada angin. Lalu, di antara gulungan kain putih yang tergantung di tali jemuran, muncul sosok samar, seorang perempuan dengan rambut panjang basah, kulit pucat, dan wajah separuh membusuk. Rini mundur ketakutan. Punggungnya membentur meja potong kain. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong, bibirnya bergerak pelan, seolah berusaha mengatakan sesuatu. Dari matanya, air bening menetes perlahan, jatuh ke lantai lalu berubah menjadi darah. Aku sakit, Rini. Bisik sosok itu lirih. Dia bunuh aku. Rini berteriak keras dan berlari keluar ruangan. Tapi pintu besi tak bisa dibuka. Seperti terkunci dari luar, ia menendang dan berteriak memanggil Damar. Namun tak ada jawaban. Saat ia menoleh, kain-kain di belakangnya terjatuh satu persatu, membentuk tumpukan besar yang menutupi lantai. Dan di sela-selanya sosok Alia berdiri, kini lebih jelas, dengan seragam kerja pabrik yang penuh noda darah. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kenapa kamu tinggalin aku waktu itu, Rin? Rini memejamkan mata, menangis ketakutan. Aku nggak tahu, Alia. Aku nggak tahu dia bakal ngelakuin itu padamu. Ketika Rini membuka matanya lagi, sosok Alia telah hilang. Hanya kain-kain putih yang bergelantungan, basah oleh air yang entah dari mana, tapi aroma anjir masih kuat, seolah darah masih segar. Rini akhirnya berhasil keluar setelah memaksa pintu terbuka. Ia berlari keluar pabrik, menjerit sepanjang jalan sampai tiba di rumah Damar. Sejak malam itu, tak ada yang berani lagi masuk ke pabrik. Bahkan di siang hari, pemilik bangunan memutuskan menutup total area tersebut. Karena laporan pekerja yang sering mendengar tangisan dari dalam gudang, warga sekitar pun mulai ketakutan. Beberapa mengaku melihat sosok perempuan duduk di dekat jendela lantai 2, menatap ke arah jalan. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari kota, Raffi hidup dalam pelarian. Ia menumpang di rumah seorang teman lama di pinggiran daerah industri. Namun tidur malamnya tak pernah tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Alia muncul di mimpinya, berlumur darah menatap dengan mata kosong. Suatu malam, Raffi terbangun karena mendengar suara di kamar mandi. Air keran menyala sendiri. Ketika ia mendekat, cermin di dinding berembun, dan di tengah embun itu muncul tulisan samar. Kau tidak bisa lari. Raffi, ia mundur ketakutan, memukul cermin hingga retak. Tapi suara perempuan itu muncul lagi. Kali ini dari arah belakangnya. Kenapa kamu bunuh aku, Raffi? Raffi berbalik cepat. Tapi tak ada siapapun, hanya bayangannya sendiri di cermin yang retak, terpecah menjadi potongan-potongan wajah yang tampak aneh dari setiap retakan, seolah ada mata lain yang menatapnya. Ia menjerit dan menutup wajahnya, tapi bisikan itu tak berhenti. Setiap malam, kejadian serupa terulang. Kadang ia mendengar langkah kaki di kamar, kadang ia mencium bau anyir yang sangat familiar.
bau darah yang dulu menempel di tangannya. Suatu kali, ia terbangun di tengah malam dengan tangan penuh noda merah. Padahal ia yakin tidak melukai siapapun. Hari demi hari, pikirannya semakin kacau. Ia tak berani keluar rumah, tak berani menatap cermin. Dalam mimpinya, Alia selalu muncul di antara tumpukan kain, menangis tanpa suara, lalu menatapnya sambil berbisik, "Kau akan merasakan apa yang kurasakan." Sementara itu, Rini masih sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Alia berdiri di pabrik, dikelilingi kain putih yang meneteskan darah. Kadang dari kejauhan, ia melihat sosok Raffi berjalan di antara kabut, diikuti bayangan perempuan itu yang semakin dekat dari belakangnya. Rini yakin arwah Alia belum pergi. Ia masih di sini, di antara kain, di antara suara mesin jahit yang terkadang menyala sendiri di malam hari. Tangisannya adalah panggilan dendam, dan belum ada yang tahu kapan ia akan berhenti. Di luar pabrik, angin malam berhembus pelan. Dari dalam gedung tua itu, terdengar samar suara tangisan perempuan, lirih dan berulang, suara yang seakan berasal dari kain-kain tergantung, berayun perlahan, seolah arwah Alia masih mencari keadilan di tempat di mana hidupnya berakhir tragis. Suara tangisan itu masih terngiang di telinga Raffi. Sejak malam di kamar mandi, ia tak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Setiap kali ia menutup mata, wajah Alia muncul di antara kabut tipis, menatap dengan mata kosong. Darah menetes dari bibirnya. Ia terbangun berkeringat setiap malam, lalu duduk di lantai menatap tembok dengan tatapan kosong. Ia kehilangan pekerjaan setelah sering absen dan berperilaku aneh. Teman-temannya menjauh, menganggapnya kerasukan atau mengalami gangguan jiwa. Rumah kontrakan yang ia tempati terasa makin gelap dan lembab. Bau apek dan amis seperti tak pernah hilang, seolah udara di dalam rumah itu menyimpan rahasia. Setiap malam, lampu di ruang tengah sering berkelap-kelip sendiri. Kadang terdengar langkah kaki dari dapur, padahal ia tinggal seorang diri. Pagi itu, Raffi menatap dirinya di cermin kamar mandi. Wajahnya pucat, mata merah seperti orang tak tidur berhari-hari. Ia mencoba mencuci muka, tapi begitu air menyentuh wajah, cermin di depannya menampilkan sesuatu yang lain. Bayangan Alia berdiri di belakangnya, tersenyum samar dengan luka menganga di lehernya. Raffi menjerit dan memecahkan cermin itu. Pecahan kaca berjatuhan, namun bayangan Alia masih terlihat di setiap belahan kecilnya. "Pergi, pergi dari aku," teriak Raffi. Tapi suara itu membalas dengan diri. "Aku nggak bisa pergi sebelum kau mengaku." Hari-harinya kini penuh teror. Kadang ia mendengar suara ketukan dari lemari pakaian. 3 kali berturut-turut, saat dibuka tak ada apa pun, tapi bau anyir itu muncul lagi, memenuhi seluruh ruangan. Dalam ketakutannya, ia mulai berhalusinasi bahwa dinding rumahnya berlumur darah. Ia bahkan sempat berlari keluar rumah tanpa alas kaki di tengah malam. Menjerit menyebut nama Alia. Sementara itu, Rini masih dihantui perasaan bersalah. Mimpi-mimpinya penuh dengan tangisan Alia. Dan setiap kali ia bangun, ia merasa seperti baru saja berbicara dengannya. Ia tidak bisa melupakan kata-kata terakhir yang ia dengar di pabrik. "Dia bunuh aku." Sejak saat itu, Rini bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Alia dan Raffi. Suatu sore, ia mendatangi kontrakan lama Alia. Ibu kos yang sudah tua sempat ragu membukakan pintu, tapi akhirnya memperbolehkannya masuk. Kamar Alia masih sama seperti dulu, sederhana. Ada lemari kayu kecil dan meja rias murah. Debu menempel di setiap permukaan. Rini menyapu perlahan, mencoba mencari sesuatu yang mungkin tertinggal Syaris. Saat membuka laci meja, ia menemukan sebuah buku catatan lusuh. Sampulnya berwarna merah muda, sudah agak pudar. Tulisan di halaman pertama membuatnya gemetar. Catatan Alia. Ia duduk di tepi tempat tidur, membuka halaman demi halaman. Isinya mencatat hari-hari Alia di pabrik, lengkap dengan keluh kesahnya tentang kerja lembur dan mimpi-mimpinya untuk menabung demi ibunya. Namun di halaman-halaman akhir, tulisan itu berubah gelap. Raffi mulai berubah. Dia sering marah tanpa alasan. "Kemarin aku lihat dia ketemu orang aneh di gudang. Aku takut." Rini menelan ludah melanjutkan membaca. Dia bilang, "Aku nggak boleh cerita ke siapapun tentang yang kulihat. Katanya kalau aku buka mulut, dia bakal bikin aku diam selamanya. Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi aku takut. Sangat takut.
Air mata Rini menetes di halaman itu. Semua kepingan teka-teki kini mulai menyatu. Alia tahu sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Dan ancaman itu benar-benar terjadi. Rini menutup buku itu. Tangannya gemetar dalam hatinya. Ia berjanji akan membawa kebenaran ini ke polisi, apapun risikonya. Tapi saat ia hendak keluar, lampu kamar berkedip, suara lembut terdengar dari arah lemari. Terima kasih, Rini. Rini membeku, ia menoleh perlahan. Dan di kaca meja rias, ia melihat bayangan Alia tersenyum samar, lalu menghilang dalam cahaya redup. Malam itu Rini tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan catatan itu dan semua hal yang terjadi di pabrik. Namun yang paling mengganggunya adalah berita yang beredar di media lokal keesokan harinya. 2 orang staf administrasi pabrik ditemukan tewas dalam kecelakaan aneh di jalan raya. Mobil mereka terguling tanpa sebab jelas. Mereka adalah orang yang dulu membantu menutupi kasus kematian Alia, menandatangani laporan palsu bahwa itu kecelakaan kerja. Beberapa hari kemudian, giliran kepala pabrik yang ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Kata orang, ia tewas karena serangan jantung. Tapi warga sekitar bilang mereka mendengar jeritan sebelum ia meninggal, dan di kamar pria itu ditemukan bercak darah di dinding. Tanpa luka di tubuhnya, desas-desus pun menyebar. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah Alia menuntut balas, bahwa setiap orang yang berperan dalam menutupi kematiannya akan mendapat giliran. Rini membaca berita itu dengan tangan gemetar. Ia tahu semua itu bukan kebetulan. Ia menatap buku catatan Alia di meja, lalu berbisik, "Aku akan bantu kamu, Alia, aku janji." Alia menggigit bibir, menahan diri untuk tidak bergerak. Tapi tanpa sengaja, lututnya menyentuh potongan besi di lantai, menimbulkan suara kecil. Dalam sekejap, Raffi menoleh. Dengan cepat ia menarik tumpukan kardus dan menemukan Alia di baliknya. Raffi mencengkeram lengannya kasar. "Kamu nggak akan ninggalin aku. Kamu dengar, aku nggak bakal biarin kamu pergi kayak yang lain." "Raffi, lepaskan. Kamu nyakitin aku." Alia menjerit sambil berusaha melepaskan diri. Ia menendang, menampar, tapi Raffi seperti kehilangan akal. Dorongan kuat dari tangannya membuat Alia tersungkur ke lantai. Kepalanya membentur rak besi. Darah mengalir pelan di pelipisnya. Melihat darah itu, Raffi terdiam sesaat. Napasnya tersengal, matanya melebar. Antara panik dan marah, tapi ketika Alia mencoba bangkit dan melarikan diri, ia kembali menariknya dengan kasar. "Jangan pergi, Alia. Jangan tinggalkan aku," teriaknya. Lalu mendorong Alia dengan kekuatan penuh ke arah lemari besi besar di sudut ruangan. Suara benturan logam menggema keras. Alia terjatuh. Tubuhnya tak bergerak. Cahaya dari jendela kecil menyorot wajahnya yang pucat, mata terbuka tanpa fokus. Darah menetes dari pelipis ke lantai semen. Raffi terpaku, tangannya gemetar. "Alia," panggilnya lirih. Aku enggak bermaksud." Namun tubuh Alia tetap diam. Nafasnya telah berhenti. Kepanikan langsung menergamnya. Ia berlari ke pintu lalu kembali lagi, menatap tubuh Alia seperti orang linglung. "Apa yang aku lakuin?" Gumamnya, tangannya memegang kepala, lalu dengan gemetar menatap ke sekeliling ruangan, mencari cara menyembunyikan bukti. Akhirnya, ia menyeret tubuh Alia ke dekat lemari besi pabrik. Lemari besar yang biasa digunakan menyimpan dokumen dan bahan mahal. Ia membuka pintunya, mendorong tubuh lemah Alia ke dalam, lalu menutupnya perlahan. Setetes darah jatuh ke lantai sebelum pintu tertutup rapat. Raffi berdiri di sana lama. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, matanya kosong. "Maaf, Lik, aku cuma nggak mau kamu pergi," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia lalu mengambil kunci dari saku celananya dan mengunci lemari itu rapat. Dari luar, ruangan kembali hening, hanya tersisa bau darah yang samar di udara dan gemericik air hujan yang mulai turun di luar pabrik. Malam itu menjadi malam terakhir Alia. Tapi di antara dinding beton dan mesin jahit yang diam, sesuatu terasa belum benar-benar berakhir karena cinta yang berubah menjadi kematian. Jarang berhenti di batas napas terakhir. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap pabrik konveksi. Air menetes melalui celah seng berkarat, menimbulkan suara tik-tik yang berulang tanpa henti. Di dalam ruang gudang yang pengap dan gelap, lemari besi itu berdiri diam dingin dan tertutup rapat, menyimpan rahasia mengerikan di balik dinding logamnya. Dari celah kecil di bawah pintu, mengalir genangan kecil berwarna coklat gelap yang perlahan mengering.
menyatu dengan lantai semen yang lembab. 3 hari berlalu sejak malam itu, para pekerja mulai kembali bekerja seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Alia tidak muncul lagi, tapi semua orang mengira ia sedang cuti panjang atau kembali ke kampung halaman. Raffi pun berpura-pura tenang. Ia bahkan memberitahu semua orang dengan wajah datar. Alia katanya mau pulang ke rumah ibunya. Katanya butuh istirahat. Namun Damar merasa ada yang janggal. Setiap kali ia bertanya lebih jauh, Raffi selalu menghindar. Ngapain kamu repot amat, Mar? Urus aja kerjaanmu, katanya ketus. Sejak itu suasana di pabrik terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari udara, sampai akhirnya pada hari kelima, seorang pekerja perempuan bernama Lela menjerit keras dari arah gudang. Jeritan itu membuat semua orang berhenti bekerja. Astagfirullah, baunya apa ini? Teriaknya sambil menutup hidung. Rini yang berada tak jauh dari sana langsung berlari menghampiri. Bau menyengat menusuk hidung. Begitu pekat hingga membuat perut mual, seperti campuran anyir darah dan bangkai yang lama membusuk. Dari mana asalnya? Tanya Rini dengan wajah pucat. Mereka mengikuti sumber bau itu, menuju ke arah belakang, tempat lemari besi besar berdiri. Setiap langkah terasa berat. Udara di sekitar semakin menyesakkan. Damar datang kemudian, membawa senter kecil. Ia memeriksa sekeliling. Kayaknya dari sini, katanya pelan sambil menyorotkan cahaya ke bawah lemari. Ada cairan gelap menetes dari celah pintu. Raffi, tolong buka, seru salah satu pekerja. Tapi Raffi yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan tampak ragu. Wajahnya pucat pasi, matanya tak fokus. Itu lemari dokumen. Jangan sembarangan buka, katanya cepat. Namun justru karena ucapannya itu, semua orang semakin curiga. Damar melangkah maju, nadanya tegas. Kalau memang cuma dokumen, buka aja. Kita semua mau tahu. Raffi terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap kunci yang tergantung di pinggangnya, lalu menatap wajah-wajah pekerja yang kini mulai berkerumun. Suara mereka berbisik-bisik, penuh kecurigaan. Akhirnya, Rini memberanikan diri. Kalau kamu nggak mau buka, aku panggil mandor atas sekarang juga. Raffi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas berat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kunci dari saku dan membuka gembok di lemari besi itu. Bunyi klik terdengar pelan, diikuti dengan derit engsel besi saat pintu dibuka perlahan. Begitu pintu terbuka, udara busuk langsung menyeruak keluar, membuat semua orang mundur spontan. Bau kematian memenuhi ruangan. Damar menyorotkan senter ke dalam lemari. Dan apa yang terlihat membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Di dalamnya tergeletak tubuh Alia, atau lebih tepatnya, potongan tubuhnya. Tubuh itu sudah membusuk, sebagian dibungkus kain putih yang mulai menguning dan lembab. Di sekitar tubuhnya, darah kering menempel di dinding logam lemari. Rambut panjangnya terurai kusut, sebagian menempel di pipi yang sudah membengkak. Matanya tertutup rapat, tapi ekspresi di wajahnya masih menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Ya Allah, jerit Rini sambil menutup mulutnya. Beberapa pekerja perempuan langsung histeris, berlari keluar ruangan sambil menangis. Damar terpaku di tempat, tangan memegang dinding untuk menahan tubuhnya yang lemas. Raffi berdiri di belakang mereka, wajahnya datar, tapi mata Damar yang menatapnya melihat sesuatu yang lain. Bukan keterkejutan, melainkan ketakutan yang terlalu berusaha disembunyikan. Alia, bisik Damar dengan suara parau. Ini kamu. Kekacauan pun terjadi. Mandor dan pemilik pabrik datang tergesa. Diikuti beberapa warga yang sudah mendengar kabar dari luar. Polisi segera dipanggil. Garis kuning dibentangkan di sekitar ruangan. Petugas forensik datang beberapa jam kemudian, mengevakuasi jasad dengan hati-hati. Namun di antara kerumunan itu, Raffi menghilang. Saat semua orang sibuk, ia perlahan mundur, berjalan cepat ke arah pintu belakang. Tidak ada yang memperhatikan, hanya Rini yang sempat melihat punggungnya menjauh di tengah hujan. Raffi berhenti, teriaknya. Tapi lelaki itu sudah lenyap di balik gelapnya malam. Keesokan harinya, berita penemuan mayat di pabrik konveksi itu menyebar cepat. Wajah Alia terpampang di televisi lokal dan media daring. Polisi menyebut kematiannya misterius karena tidak ada saksi pasti. Raffi dinyatakan buron, namun jejaknya hilang. Rumah kontrakannya kosong, motornya tertinggal di garasi pabrik, dan semua catatan pribadinya lenyap. Pabrik pun ditutup sementara waktu untuk penyelidikan. Tapi bahkan setelah polisi pergi,
Tak ada yang berani masuk ke ruang gudang itu lagi. Setiap orang yang mencoba selalu mengeluh tentang bau aneh yang tetap muncul. Meski lemari dan lantai sudah disemprot cairan pembersih berkali-kali, Rini beberapa kali bermimpi melihat Alia duduk di pojok ruang produksi, memakai seragam kerja lamanya, menatap ke arahnya dengan mata kosong. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, dan dari jendela kontrakan, ia merasa melihat bayangan seorang perempuan berdiri di depan pabrik. Rambutnya basah seperti habis diguyur hujan. "Rini, kamu nggak tidur lagi?" tanya Damar suatu malam ketika menemukannya termenung di depan rumah. Rini hanya menggeleng, suaranya bergetar. "Aku ngerasa Alia belum pergi, Mar. Aku ngerasa dia masih di sana." Damar menatap pabrik yang kini gelap gulita di kejauhan. Angin berhembus, membawa aroma lembab bercampur amis yang samar. Ia menggigil tanpa tahu sebabnya. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul di pabrik yang sudah ditutup itu. Orang-orang sekitar mengaku mendengar suara mesin jahit berputar sendiri di tengah malam. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan perempuan melintas di balik jendela gudang, bau busuk yang seharusnya sudah hilang. Awapun putih kado bantiai cilas, kini muncul lagi setiap malam menjelang hujan turun. Dan di antara suara angin, kadang terdengar lirih seseorang memanggil, "Raffi." Pabrik konveksi itu kini setengah mati. Hanya beberapa pegawai yang sesekali datang untuk merapikan dokumen atau memindahkan barang, tapi tidak ada satupun yang berani sendirian di ruang gudang. Tempat jasad Alia ditemukan, Rini dan Damar termasuk yang ditugaskan membantu pengepakan berkas untuk diserahkan ke kantor pusat. Mereka datang menjelang sore saat matahari mulai turun, berharap bisa menyelesaikan sebelum malam tiba. Namun waktu berjalan cepat, jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ketika Damar berkata, "Kita lanjut besok aja, Rin, udah malam." Tapi Rini yang masih sibuk menyusun kain-kain sampel di rak hanya menjawab pelan, "Kamu duluan aja, aku beresin sedikit lagi." Damar sempat menatap ragu, "Kamu yakin?" Rini mengangguk, "Iya, cuma bentar." Damar akhirnya pergi, meninggalkan Rini seorang diri. Begitu pintu besi utama menutup, suasana berubah drastis sunyi. Hanya suara kipas angin di ujung ruangan yang berdecit pelan. Rini berjongkok, menyusun gulungan kain satu persatu. Tapi tangannya mulai gemetar tanpa sebab. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik tumpukan kain tinggi di ujung ruangan. Cinta yang dulu terasa hangat, perlahan berubah menjadi bayangan yang menyesakkan. Raffi, yang sebelumnya lembut dan penuh perhatian, kini mulai menunjukkan sisi lain, dingin, mudah marah, dan sering mencurigai setiap langkah Alia. Saya sendiri di balik semua itu, Alia masih berusaha memahami. Ia menenangkan diri dengan pikiran. Mungkin Raffi sedang banyak masalah di pabrik, tapi ia tidak pernah menduga bahwa masalah itu jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam itu, lembur di pabrik berjalan lebih lama dari biasanya. Beberapa karyawan sudah pulang, hanya tersisa Alia, Rini, dan 2 orang pekerja lain yang sedang menyelesaikan pesanan besar. Raffi terlihat mondar-mandir, wajahnya tegang, berbeda dari biasanya. Sesekali ia menatap jam tangan dan membuka ponselnya dengan cemas. Sekitar pukul 10 malam, ketika para pekerja mulai berkemas, Raffi menyuruh semua orang pulang lebih cepat. "Udah, lanjut besok aja," katanya dengan nada tegas. "Ada yang harus aku beresin malam ini." Rini mengerling ke Alia, berbisik, "Tumben banget, biasanya dia malah maksa lembur." Alia hanya mengangkat bahu, tidak tahu harus menjawab apa. Namun sebelum benar-benar pulang, Alia menyadari sesuatu. Tas kecilnya tertinggal di ruang setrika. Sementara Raffi sudah mengunci pintu depan pabrik, ia pun kembali melalui pintu samping yang biasa digunakan pekerja malam. Lorong itu sempit dan gelap, hanya diterangi lampu redup yang menggantung di langit-langit. Saat melangkah pelan, telinganya menangkap suara samar dari arah ruang penyimpanan kain di ujung lorong. "Aku udah bilang, jangan bawa barang ke sini malam-malam." Suara Raffi terdengar rendah, tapi tajam. "Aku nggak punya pilihan," balas suara lain. Berat, seperti milik lelaki parubaya. "Kalau nggak dikirim malam ini, bos bisa ngamuk." Alia tertegun, ia menahan napas, berdiri di balik tumpukan kain yang menjuntai seperti tirai. Dari celah kecil, ia melihat 2 bayangan samar di bawah cahaya lampu neon. Raffi, dengan wajah tegang,
dan seorang pria asing membawa karung besar di punggung. Di lantai, tampak beberapa gulungan kain yang tidak biasa. Warnanya keabu-abuan dan ada bercak gelap di ujungnya. Uangnya mana? Tanya Raffi dingin. Pria itu mengeluarkan amplop tebal dari jaketnya. Setengah dulu, sisanya kalau udah dikirim. Raffi mengambil amplop itu, lalu menghela napas berat. Aku nggak mau ada saksi. Ucapnya lirih tapi jelas. Kata-kata itu membuat jantung Alia berdegup kencang. Ia ingin pergi, tapi kakinya seperti terpaku di lantai. Pria yang bersama Raffi terlihat menoleh ke arah pintu, membuat Alia buru-buru menunduk. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, tapi firasatnya mengatakan itu bukan hal baik. Setelah beberapa menit, suara langkah kaki menjauh. Raffi tampak mengantar pria itu keluar lewat pintu belakang pabrik. Begitu keadaan sepi, Alia segera berlari kecil meninggalkan tempat itu. Menekan dada yang terasa sesak. Tasnya tertinggal, tapi ia tak peduli lagi. Ia hanya ingin keluar dari sana. Malam itu ia hampir tidak tidur. Bayangan Raffi di ruang gudang terus menghantui pikirannya. Uang dan barang, apa maksudnya? Pikirnya gelisah. Apakah Raffi terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Atau ada urusan lain yang lebih berbahaya? Keesokan paginya, ia mencoba bersikap biasa, tapi Raffi sudah berbeda. Tatapannya tajam, gerak-geriknya kaku. Saat Alia mencoba bertanya, suaranya bergetar. Raf, semalam... Kelek. Kamu ada urusan apa di gudang? Raffi langsung menghentikan langkahnya. Wajahnya menegang, matanya menyipit. Kamu ngapain nanya begitu? Aku cuma semalam aku... Kamu nenguping? Suaranya meninggi, membuat beberapa pekerja menoleh. Alia panik berusaha menenangkan. Enggak, aku cuma lewat, aku dengar sedikit. Jangan pernah ikut campur urusanku. Raffi membentak dengan nada dingin yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. Aku nggak suka perempuan kepo. Suasana di ruang produksi langsung hening. Rini yang duduk tak jauh dari mereka menatap dengan wajah khawatir. Alia menunduk, bibirnya bergetar menahan air mata dalam sekejap. Semua kehangatan yang dulu ia rasakan dari Raffi menghilang, digantikan ketakutan dan kebingungan. Sejak hari itu sikap Raffi semakin kasar. Ia sering memarahi Alia tanpa alasan jelas. Kadang ia menuduh Alia bermain mata dengan damar atau mengancam tidak akan menjemputnya lagi. Alia mencoba bertahan, berharap semuanya akan membaik. Tapi malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk tentang ruang gudang, karung besar, dan bercak gelap di kain. Suatu malam saat mereka pulang bersama, Alia memberanikan diri berkata pelan, Raffi, mungkin kita butuh waktu sendiri dulu. Aku ngerasa semuanya berubah. Mobil yang dikendarai Raffi melaju pelan, tapi genggaman tangannya di setir mengeras. Ia menoleh sekilas, tatapannya dingin. Kamu mau ninggalin aku? Aku cuma butuh waktu, aku capek. Jangan pernah ngomong gitu lagi. Potong Raffi cepat. Kamu nggak ngerti, Alia. Aku udah kasih segalanya buat kamu. Dan kamu, Arda, cuma aku yang boleh punya kamu. Nada suaranya membuat bulu kuduk Alia meremang. Ia tidak pernah mendengar Raffi berbicara seperti itu. Tatapan matanya saat itu kosong tapi berbahaya, seperti seseorang yang kehilangan kendali. Malam itu, ketika sampai di rumah kontrakan, Alia langsung masuk tanpa menoleh. Dari balik tirai, ia melihat Raffi masih duduk di mobil, menatap ke arah rumahnya lama. Sebelum akhirnya pergi, napas Alia tercekat. Ia tahu, hubungan ini sudah tidak sehat lagi. Ia menatap keluar jendela yang gelap. Bayangan pabrik konveksi muncul di benaknya. Tempat di mana cinta mereka tumbuh, tapi juga tempat di mana rahasia kelam bersembunyi. Dan di ruang gudang yang dingin itu, Alia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin sesuatu yang akan segera menyeretnya ke dalam kegelapan, yang tak bisa ia hindari. Bayangan pabrik konveksi itu terus menghantui pikiran Alia. Setiap kali ia menatap langit malam dari jendela rumah kontrakannya, yang terlintas bukan lagi tawa teman-temannya atau senyum Raffi, melainkan suara-suara bisu dari ruang gudang, amplop tebal, dan karung misterius yang malam itu nyaris membuatnya kehilangan napas. Ia sudah mencoba bertahan, tapi hatinya kini lebih banyak dipenuhi rasa takut daripada cinta. Raffi semakin tidak bisa ditebak. Kadang lembut memohon maaf, namun esoknya kembali marah, hanya karena hal sepele. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Alia sengaja tidak datang kerja dengan alasan sakit. Ia butuh waktu menjauh.
untuk berpikir jernih. Namun setiap malam, ponselnya terus berdering, nama Raffi berkedip di layar berkali-kali. Ia tidak berani menjawab. Pesan-pesan masuk berdatangan, awalnya lembut. "Aku kangen kamu." Lee lalu berubah menjadi mengancam. "Kalau kamu nggak datang, aku bakal nyamperin ke rumahmu Rini." Sahabatnya di pabrik mencoba menenangkan, "Udah Lee, kalau kamu ngerasa nggak aman, lapor aja ke mandor atas atau ke polisi." Tapi Alia hanya menggeleng lemah. "Aku cuma mau ngomong baik-baik. Aku harus akhiri semuanya sendiri," katanya. Berusaha tegar meski matanya sembab. Malam itu, udara terasa berat. Langit gelap tanpa bintang. Awan menebal dan suara serangga dari kebun belakang kontrakannya seperti berhenti serentak. Alia mengenakan jaket tipis dan melangkah keluar rumah. Ia tahu risikonya, tapi ia sudah bertekad. Ia ingin menuntaskan semuanya malam ini, di tempat di mana semuanya bermula. Pabrik konveksi, gerbang pabrik sudah tertutup, tapi kunci cadangan masih ia miliki. Dengan tangan bergetar, ia membuka gemboknya perlahan. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Suara langkahnya menggema di antara mesin jahit yang berjajar rapi dalam gelap. Lampu di ruang tengah padam, tapi dari arah kantor kecil di dalam tampak cahaya samar. "Tanda ada seseorang di sana, Raffi," panggilnya pelan. Pintu ruang kantor terbuka. Raffi berdiri di baliknya, wajahnya separuh tertutup bayangan. "Kamu datang juga," suaranya datar. Di tangannya masih tergenggam rokok yang hampir habis. Abu jatuh ke lantai tanpa ia pedulikan. Alia menelan lidah. "Aku cuma mau ngomong, Raff. Aku nggak mau kita kayak gini terus. Aku capek." Raffi mendekat, langkahnya berat dan lambat. "Kamu ngilang beberapa hari, nggak ngangkat telepon, nggak jawab chat. Kamu pikir aku nggak khawatir? Aku butuh waktu," jawab Alia hati-hati. "Aku nggak mau disakiti terus, aku cuma pengen lepas, Raff." Tatapan mata Raffi berubah. Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu dingin, menusuk. "Lepas?" Ulangnya pelan. "Kamu pikir hubungan ini bisa dilepas kayak gitu aja?" "Raffi, tolong. Aku udah nggak sanggup." Belum sempat Alia melanjutkan, tangan Raffi tiba-tiba menampar pipinya keras. Suara itu menggema di ruangan kosong. Alia terhuyung, menahan perih di wajahnya Raffi. Serunya marah bercampur takut. Raffi mendekat lebih lagi, matanya berkilat. "Aku udah kasih semuanya ke kamu, cinta, waktu, perhatian. Dan sekarang kamu mau ninggalin aku. Setelah semua yang aku lakuin?" Alia mundur beberapa langkah, menatapnya ngeri. "Semua yang kamu kasih bukan cinta, Raff. Itu penjara." Kata-kata itu seperti pisau menusuk ego Raffi. Ia menatap Alia lama, wajahnya menegang, lalu tiba-tiba menendang kursi di dekatnya hingga terjatuh. "Kamu nggak ngerti aku. Kamu cuma tahu nyalahin." Alia berbalik dan berlari menuju lorong belakang. Menuju ruang gudang tempat ia dulu mendengar percakapan mencurigakan. Nafasnya tersengal. Detak jantungnya berpacu dengan langkah kakinya. Di belakangnya, suara langkah Raffi bergema keras. Diikuti teriakan marah, "Alia, jangan kabur." Ia menabrak tumpukan kain yang menjuntai dari rak, menjatuhkan beberapa gulungan ke lantai. Gudang itu kini gelap, hanya diterangi cahaya redup dari jendela kecil. Napas Alia memburu. Ia bersembunyi di balik tumpukan kardus besar, berusaha menahan tangis. Tapi langkah Raffi semakin dekat, suara sepatunya menapak pelan tapi pasti. "Kamu pikir aku nggak tahu kamu di mana?" Suaranya lirik namun mengerikan. "Keluar Alia, aku cuma mau bicara." "Apaan sih kamu, Rin? Dia cuma baik aja," jawab Alia. Meski senyumnya tak bisa disembunyikan, hari demi hari, perhatian Raffi semakin sering datang. Kadang ia muncul membawa minuman dingin saat siang terik, kadang menawarkan tumpangan motor. Ketika hujan deras mengguyur sepulang kerja, Alia yang awalnya menolak dengan sopan, lama-lama mulai terbiasa. Dalam diam, ia mulai menunggu perhatian itu datang. Namun tidak semua orang senang melihat kedekatan mereka. Damar, petugas gudang yang selama ini selalu membantu Alia, mulai menunjukkan sikap dingin. Suatu sore ketika Alia meminta tolong mengambil bahan di gudang, Damar menatapnya dengan ekspresi datar. "Kamu hati-hati sama dia, Li," katanya tanpa basa-basi. Alia mengerutkan kening. "Maksudnya Raffi?" Damar mengangguk pelan. "Aku udah kerja bareng dia 2 tahun, orangnya ambisius. Kalau ada yang ganggu pekerjaannya, bisa jadi musuhnya. Dia bukan orang yang gampang ditebak." Alia terdiam sejenak,
merasa tak enak mendengar kata-kata itu. Mungkin kamu salah paham, Mas. Selama ini dia baik kok sama semua orang. Damar hanya menghela napas. Ya, semoga aja aku salah. Namun ucapan itu tertinggal di kepalanya lebih lama dari yang ia kira. Malamnya ia memikirkan lagi bagaimana tatapan Raffi kadang terasa terlalu tajam atau caranya berbicara seolah selalu ingin mengendalikan arah pembicaraan. Tapi di sisi lain, ia juga tak bisa menolak kenyamanan yang dirasakan ketika bersama pria itu beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Raffi mulai menjemput Alia setiap pagi dengan motornya yang hitam mengilap. Para pekerja lain mulai berbisik-bisik. Setiap kali mereka datang bersamaan, Alia seringkali tersipu, tapi Raffi tampak tidak peduli. Suatu sore, setelah jam kerja, Raffi mengajak Alia ke taman kecil di dekat pabrik. Suasananya sepi, hanya ada suara jangkrik dan cahaya lampu jalan yang temaram. Di bawah pohon ketapang yang rimbun, mereka duduk berdua. Raffi menatap Alia dengan pandangan yang sulit dibaca. Alia, katanya pelan, kamu percaya kalau dua orang bisa saling ngerti tanpa banyak kata? Alia menatapnya bingung. Maksudnya? Raffi tersenyum samar. Mas, maksudku, aku ngerasa nyaman sama kamu. Gak tahu kenapa, tapi tiap kali kamu ada di dekatku, dunia kayak lebih tenang. Ucapan itu membuat Alia terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ada sesuatu yang mengikat di dada, campuran antara rasa senang dan takut. Ia menunduk, menggenggam ujung bajunya yang kusut. Raffi mendekat sedikit. Aku cuma pengen kamu tahu, aku serius sama kamu. Alia mengangkat kepala perlahan, menatap wajah lelaki itu yang tampak tulus dalam remang. Serius gimana, Pak? Berhenti panggil aku, Pak. Cukup, Raffi. Ia tertawa kecil lalu menatapnya lagi. Aku pengen kita jalan bareng, Alia. Aku tahu ini mungkin cepat, tapi aku nggak mau kehilangan kesempatan. Hening, hanya suara jangkrik dan hembusan angin malam yang menembus sela daun. Alia tak tahu harus berkata apa. Namun dalam hati kecilnya, sesuatu berbisik pelan. Rasa yang selama ini ia tahan akhirnya menyerah. Ia mengangguk tanpa kata. Senyum Raffi mengembang. Ia mengulurkan tangan, menggenggam jemari Alia yang dingin. Mulai sekarang, aku janji jagain kamu. Dalam cahaya redup, janji itu terdengar manis, bahkan meyakinkan. Alia membalas genggaman itu dengan malu-malu. Ia tak tahu, di balik senyum lembut dan nada suara penuh kasih itu, ada sisi lain dari Raffi yang belum pernah ia lihat. Sisi yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu mereka pulang berdua. Motor Raffi melaju pelan di jalan sepi. Angin malam menampar lembut wajah Alia, membawa aroma kain dari pabrik yang tertinggal di bajunya. Ia memeluk erat tas di pangkuannya, menatap punggung lelaki di depannya dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia dan was-was. Di kejauhan, di balik tembok pabrik yang gelap, seekor kucing hitam kembali muncul. Ia duduk diam di depan gerbang, menatap motor yang melintas dengan mata kuning berkilat. Hembusan angin malam membawa aroma lembab dari gudang, aroma yang entah kenapa terasa lebih menusuk dari biasanya. Seperti peringatan yang halus, tapi nyata. Alia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak tahu bahwa malam itu, langkahnya sudah mulai menapaki jalan yang akan menuntunnya pada kegelapan tanpa akhir. Hubungan Alia dan Raffi kini bukan lagi sekadar gosip di antara para pekerja konveksi. Semua orang sudah tahu, dan sebagian besar ikut bahagia melihat Alia yang kini tampak bersinar. Pagi itu, saat matahari baru merayap di antara celah atap seng pabrik, Alia datang dengan wajah berseri. Rambutnya dikuncir rapi, bibirnya memulas senyum yang sulit ia sembunyikan. Di sudut ruangan, Rini menyenggol lengannya sambil berbisik geli. Wah, yang baru jadian nih kelihatan makin cantik aja. Alia tertawa kecil, pipinya bersemu merah. Ah, kamu aja yang lebay, ujarnya malu-malu sambil menyalakan mesin jahitnya. Tapi sesekali, matanya melirik ke arah Raffi yang sedang berbincang dengan bagian logistik di ujung ruangan. Lelaki itu menatap balik, lalu memberi senyum kecil dan anggukan halus. Seolah hanya mereka berdua yang saling memahami di tengah bisingnya suara mesin. Hari-hari Alia terasa lebih ringan sejak ia menjalin hubungan dengan Raffi. Ia tak lagi merasa sepi sepulang kerja. Raffi kerap menjemputnya, kadang membawakan makanan kesukaannya, pecel lele di warung pinggir jalan, atau sekadar es teh manis dalam plastik yang diselipkan sedotan di atasnya.
Hal-hal kecil itu membuat Alia merasa istimewa. Dalam pandangannya, Raffi adalah sosok yang dewasa, perhatian, dan penuh kasih sayang. Namun, di balik segala manis itu, Damar mulai menyimpan resah. Ia sudah lama menaruh hati pada Alia, tapi tak pernah berani mengungkapkannya. Kini, setiap kali melihat Alia tertawa di dekat Raffi, dadanya terasa sesak. "Kamu hati-hati sama dia," Li ujarnya suatu sore ketika mereka pulang bersama karena Raffi berhalangan menjemput. "Aku cuma ngerasa dia bukan orang yang kamu kira." Alia menoleh cepat, sedikit tersinggung. "Maksudmu apa, Mar?" "Raffi baik kok. Dia cuma tegas kalau di pabrik, tapi aslinya perhatian." Damar menarik napas dalam-dalam, menahan diri agar tidak bicara terlalu jauh. "Ya, semoga aja aku salah," ujarnya pelan, menatap ke arah langit sore yang mulai memerah. "Aku cuma nggak mau kamu disakiti." Ucapan itu menggelitik hati Alia, tapi ia memilih mengabaikannya. Baginya, Raffi adalah pelindung, seseorang yang datang di saat hidupnya terasa hampa. Di rumah, ibunya bahkan sempat menyinggung hal itu. "Kalau Raffi serius, jangan ditunda-tunda." "Nak," kata sang ibu sambil menyiapkan teh hangat. Dia kelihatannya bisa diandalkan. Alia hanya tersenyum kecil dan menatap cangkir di tangannya. Dalam hati, ia benar-benar percaya ia telah menemukan orang yang tepat. Hari demi hari berjalan seperti rangkaian benang yang dirajut rapi. Alia dan Raffi semakin dekat, bahkan Raffi sering datang ke rumah kontrakannya, membawa buah tangan. Rini dan teman-teman lain di pabrik kerap menggoda mereka, menciptakan suasana ceria di sela-sela kesibukan menjahit. Kadang, di tengah istirahat siang, Alia duduk di belakang pabrik sambil memakan bekalnya, dan Raffi diam-diam menghampiri, menyerahkan sebotol air dingin. "Kamu jangan kerja terlalu keras," katanya lembut. "Aku nggak mau kamu sakit." Kalimat-kalimat sederhana seperti itu membuat Alia meleleh, karena tidak tahu, di balik tatapan lembut itu, terselip sesuatu yang berbeda. Rasa memiliki yang perlahan berubah menjadi kendali. Beberapa minggu kemudian, Raffi mulai menunjukkan sisi lain. Awalnya halus, "Kamu jangan terlalu dekat sama Damar ya, aku nggak suka." Lalu berkembang menjadi larangan yang lebih tegas. "Kalau aku nggak bisa jemput, kamu jangan pulang bareng siapapun. Aku takut kamu kenapa-kenapa." Alia merasa aneh tapi juga tersanjung. Ia menafsirkan sikap posesif itu sebagai tanda cinta. Dia cuma perhatian. Batinnya berusaha menenangkan diri setiap kali Raffi mulai menanyai dengan siapa dia makan siang, atau kenapa pesan singkatnya dibalas terlambat. Suatu malam setelah lembur di pabrik, Alia menemukan Raffi menunggunya di depan gerbang. "Aku kira kamu udah pulang," katanya sedikit terkejut. Raffi menatapnya lama sebelum tersenyum. "Aku nggak tenang ninggalin kamu sendirian. Di sini sepi. Kamu tahu sendiri, pabrik itu memang terasa berbeda saat malam tiba. Suara mesin yang biasanya bising kini berganti dengan desiran angin dari celah-celah tembok tua. Lampu neon berkelap-kelip, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ketika Alia berjalan melewati ruang produksi yang kosong, bulu kuduknya sempat meremang. Dia mendengar sesuatu seperti suara langkah kecil di kejauhan. Padahal hanya mereka berdua yang tersisa. "Raf, kamu dengar nggak?" tanyanya pelan. Raffi menoleh, menatap ruangan gelap di ujung sana. Lalu kembali menatap Alia. "Mungkin cuma kucing," katanya ringan, tapi tatapannya tetap tajam, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu, sebelum mereka keluar dari pabrik, Alia menatap sekali lagi ke arah ruangan penyimpanan bahan. Ruangan yang sama, di mana dulu seekor kucing hitam sering menatapnya diam-diam. Ia merasa hawa dingin menyusup ke kulit, membuatnya menggigil meski udara seharusnya hangat. Raffi menggenggam tangannya, menuntunnya keluar. "Ayo pulang," ucapnya lembut. "Nggak baik lama-lama di sini," Alia menurut, mencoba menepis rasa aneh itu. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari bayangan gelap yang mulai menyelimuti kisah cintanya. Di balik senyum hangat dan perhatian yang ia terima, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di hati Raffi. Bukan cinta, tapi obsesi. Dan di antara gemuruh mesin jahit yang esok hari akan kembali berputar, cinta mereka akan mulai berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih kelam, lebih mencekam. Udara pagi di pinggiran kota itu selalu lembab, bercampur bau tanah dan sisa embun yang belum sempat menguap. Langit masih berwarna kelabu ketika Alia melangkah keluar dari rumah kontrakan kecilnya.
Ia menggenggam plastik berisi nasi uduk dari warung Bu Warti sambil menyampirkan tas lusuh di pundaknya. Rambut hitamnya diikat asal-asalan. Beberapa helai menempel di kening karena keringat yang muncul lebih cepat dari biasanya. Setiap pagi baginya nyaris sama, berangkat ke pabrik konveksi di ujung jalan raya dengan langkah cepat agar tidak terlambat. Di rumah, ibunya masih tertidur setelah semalaman menjahit pesanan tetangga. Alia sempat menatap wajah sang ibu sebelum pergi, memastikan selimutnya tersampir dengan rapi. Ada kasih sayang yang lembut di tatapannya, tapi juga sedikit kelelahan yang tidak bisa disembunyikan sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu. Alia menjadi tulang punggung keluarga kecil itu. Suara klakson angkot dari kejauhan memecah lamunan. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berjalan menyusuri gang sempit yang perlahan dipenuhi orang-orang berangkat kerja. Udara masih dingin, tapi pikirannya sudah dipenuhi rencana hari ini. Menyelesaikan setumpuk jahitan yang menunggu di meja kerjanya, pabrik konveksi tempatnya bekerja berdiri di tepi jalan besar, bangunan 2 lantai berwarna kusam yang dindingnya mulai ditumbuhi lumut. Di atas gerbang bertuliskan CV, Makmur Jaya Konveksi. Catnya sudah terkelupas di beberapa bagian. Begitu melangkah masuk, aroma khas kain baru langsung menyerbu hidung. Campuran bau kapas oli mesin dan sedikit apek dari gudang belakang di dalam, suara deru mesin jahit sudah memenuhi ruangan. Beradu dengan tawa dan obrolan para pekerja, sekitar 40 orang perempuan duduk berjajar di depan mesin jahit mereka. Masing-masing sibuk menyatukan potongan kain menjadi seragam sekolah yang dipesan dalam jumlah besar. Alia tersenyum kecil. Ia sudah hafal ritme bising itu. Kadang memekakkan telinga, tapi juga terasa seperti lagu pengantar keseharian pagi, Li. Sapa Rini, teman sebangkunya yang ceria, wajahnya bulat dan selalu tampak segar meski sudah bekerja sejak fajar. Kamu telat dikit ya, mandor udah keliling tadi. Alia tergelak kecil sambil menggantungkan tasnya di paku kayu di dekat meja kerja. Iya, tadi warung Bu Warti ngantrinya panjang. Aku sempat panik juga takut dimarahin Raffi. Rini mengedip nakal. Kalau yang marahin Raffi, kamu malah seneng kan? Alia mencebik, pura-pura tak mendengar. Namun rona pipinya memang memerah sedikit. Mandor pabrik itu memang berbeda dari pekerja lain. Tubuhnya tegap, rambut disisir rapi, dan selalu memakai kemeja biru tua dengan lengan digulung sampai siku. Setiap kali ia berjalan di antara barisan mesin, ada wibawa yang membuat semua pekerja menunduk. Tapi bagi Alia, ada sesuatu yang lain di balik tatapan matanya. Sesuatu yang hangat, tapi sulit dijelaskan. Hari itu berjalan seperti biasa. Jarum mesin berputar cepat. Kain warna biru laut mengalir dari tangan Alia, dan sinar matahari mulai menembus jendela kaca buram, menciptakan pantulan cahaya di udara berdebu. Suasana pabrik penuh rutinitas, namun sesekali diselingi senda gurau. Rini sering melontarkan cerita konyol tentang tetangga kosnya yang doyan karaoke tengah malam. Menjelang siang, Damar, petugas gudang, datang membawa tumpukan bahan baru. Pria itu berkulit sawo matang dan selalu membawa aroma minyak kayu putih. Ia melambaikan tangan pada Alia. Nih bahan buat pesanan baru. Hati-hati ya. Katanya benangnya gampang nyangkut. Siap, Mas Damar, jawab Alia sambil tersenyum sopan. Ia menghargai kebaikan Damar. Lelaki itu sering membantu memperbaiki mesin jahitnya yang rewel. Meski kadang tatapan matanya terasa sedikit lebih lama dari seharusnya, Rini yang memperhatikan hanya bisa menahan tawa kecil di sampingnya. Waktu makan siang tiba, para pekerja duduk berkelompok di lantai belakang, membuka bekal masing-masing. Alia membuka bungkus nasi uduknya, menikmati aroma gurih sambil sesekali bercakap dengan Rini. Udara panas, tapi angin yang masuk lewat jendela cukup menyejukkan. Dari kejauhan, terlihat Raffi berbicara dengan seseorang di dekat ruang administrasi. Wajahnya serius, tangan bersedekap dan kening berkerut. Alia memperhatikannya tanpa sadar. Ketika pandangan mereka bertemu, Raffi menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Sore hari, ketika pekerja lain mulai membereskan peralatan, Raffi mendekati meja Alia. Kamu rajin banget ya, yang lain udah pada pulang. Alia kaget, buru-buru menegakkan punggung. Oh, ya Pak, masih ada 2 potong lagi yang belum selesai. Raffi menggeleng kecil. Jangan terlalu memaksakan diri. Mesin ini lebih keras kepala dari manusia loh.
Ia tersenyum lagi. Nada suaranya lembut tapi tegas. Kalau rusak, nanti aku yang gantiin. Alia hanya bisa tertawa kecil, menunduk canggung. Rini yang melihat dari jauh menutup mulutnya menahan geli. Begitu Raffi pergi, dia langsung menepuk bahu Alia. Lihat dong, mandor perhatian banget. Kamu udah resmi jadi favoritnya. Apaan sih, Rin? Dia cuma ngomong biasa aja, jawab Alia. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar pelan. Hari semakin sore, langit mulai berwarna jingga keemasan. Para pekerja berangsur pulang. Meninggalkan pabrik yang mulai sunyi, Alia menjadi salah satu yang terakhir keluar, memastikan semua kain di mejanya tertata rapi. Ketika ia menutup lampu, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu di sudut ruang penyimpanan. Seekor kucing hitam duduk diam di atas tumpukan karung kain. Hewan itu menatapnya tanpa bergerak. Matanya kuning berkilat dalam remang. Alia bergidik. Kucing siapa sih bisa masuk ke sini? Gumamnya. Ia melangkah pelan mendekat, tapi kucing itu tiba-tiba meloncat turun dan berlari ke arah pintu gudang yang sedikit terbuka. Suara langkahnya bergema samar di lorong, lalu menghilang. Alia berdiri terpaku beberapa detik. Entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke dalam gudang yang gelap. Tak ada apa-apa selain bayangan rak dan gulungan kain besar. Namun udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Ia menelan ludah, lalu segera menutup pintu dan keluar dari pabrik. Jalanan di luar sudah sepi. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, menyoroti wajahnya yang masih menyimpan rasa tidak nyaman yang samar. Namun begitu sampai di rumah, melihat ibunya tersenyum sambil menyiapkan teh hangat, rasa itu perlahan menghilang. Malam turun pelan-pelan, dan Alia duduk di teras, menatap langit yang kelam. Di kejauhan pabrik konveksi tampak seperti bayangan besar yang diam di tengah malam. Dari sela jendela lantai 2, entah kenapa, seolah masih ada cahaya lampu yang menyala. Padahal semua orang sudah pulang, Alia tidak tahu. Malam itu ia baru saja menatap tempat yang kelak akan menjadi saksi bisu dari kisah paling kelam dalam hidupnya. Malam itu masih membekas di benak Alia. Bayangan pabrik yang sunyi dengan lampu yang tiba-tiba menyala sendiri terus menghantui pikirannya. Namun ketika pagi datang, semuanya kembali tampak biasa. Suara ayam berkokok, aroma kopi hitam dari dapur, dan ibunya yang sudah menyiapkan sarapan sederhana seolah menyingkirkan rasa aneh yang tersisa. Ia berangkat kerja dengan semangat baru, berharap hari ini akan berjalan lebih ringan. Begitu sampai di pabrik, Alia melihat sosok Raffi sedang berdiri di depan gerbang, berbincang dengan petugas keamanan. Sinar matahari pagi menyentuh wajahnya yang tegas. Ada sesuatu pada lelaki itu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang terasa berwibawa, tapi juga misterius. Begitu matanya bertemu dengan mata Alia, Raffi tersenyum tipis, lalu mengangguk kecil. Pagi Alia, sapanya suaranya dalam namun lembut, seperti seseorang yang sudah terbiasa didengar dan ditaati. Pagi Pak Raffi, jawab Alia sedikit gugup. Ia menunduk sopan sambil mempercepat langkahnya ke dalam ruangan. Pipinya terasa hangat tanpa alasan yang jelas. Hari itu berjalan lebih sibuk dari biasanya. Pesanan seragam sekolah datang dalam jumlah besar, membuat semua pekerja harus menambah jam lembur. Alia yang dikenal rajin tentu tak keberatan. Namun di tengah hiruk-pikuk mesin jahit, sesekali ia menyadari tatapan Raffi yang tertuju padanya dari kejauhan. Bukan tatapan pengawas, melainkan sesuatu yang lebih pribadi, lebih dalam, menjelang siang saat bel istirahat berbunyi. Raffi menghampirinya sambil membawa 2 bungkus nasi kotak. Aku tadi beli lebih, kamu udah makan? Tanyanya sambil duduk di kursi kosong di samping Alia. Alia sedikit terkejut. Wah, nggak usah Pak, saya bawa bekal kok. Tapi ini ayam gorengnya masih hangat. Sayang kalau nggak dimakan, ujar Raffi lagi. Nada suaranya tenang, tapi memaksa dengan cara yang halus. Alia akhirnya menerima. Meski canggung sambil makan, mereka berbincang ringan. Raffi bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dulu bekerja serabutan sebelum akhirnya diterima di pabrik ini. Aku nggak punya siapa-siapa di kota ini, katanya sambil menatap nasi yang hampir habis. Ayahku meninggal waktu aku kecil, ibu sakit-sakitan. Aku belajar dari hidup kalau nggak ada yang bisa diandalkan selain diri sendiri. Nada suaranya tenang, tapi di matanya tersirat sesuatu, semacam amarah yang tersimpan lama. Alia hanya bisa mengangguk.
mencoba memahami. Kamu kuat banget. Pak, katanya pelan, so saya aja kalau enggak ada ibu. Mungkin udah nyerah dari dulu. Raffi tersenyum. Makanya aku kagum sama kamu. Kamu kerja keras, enggak banyak mengeluh. Anak seumuranmu jarang yang sekuat itu. Ucapan itu membuat pipi Alia memanas lagi. Ia menunduk, pura-pura fokus pada makanannya. Di sisi lain ruangan, Rini memperhatikan dengan pandangan menggoda. Begitu Raffi pergi, Rini langsung menghampiri sambil berbisik, "Duh Alia, hati-hati, nanti jatuh beneran lo." Ia berjalan perlahan, langkahnya hati-hati. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara perempuan menangis lirih. "Lastri, panggil Sardi." Namun saat ia menatap ke dalam, darahnya berhenti mengalir. Lastri duduk di sudut ruangan. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi wajah, kedua tangannya mencengkeram lutut. Di sebelahnya berdiri sosok perempuan dengan kulit pucat kehijauan. Matanya bolong, air menetes dari rambut panjangnya. Raras Sardi menjerit dan terjatuh, sementara sosok Raras menatapnya, lalu menunduk ke arah Lastri. Dalam sekejap, Lastri mendongak, matanya memutih, dan dari mulutnya keluar air hitam pekat yang mengalir ke lantai. Ketika warga datang karena mendengar jeritan Sardi, mereka menemukan Lastri sudah tak bernyawa. Anasku, tubuhnya membiru seperti mayat tenggelam, dan dari lubang hidung serta mulutnya keluar lumpur. Di dinding kamar, tertulis dengan lumpur basah, "Semua harus tenggelam." Kematian itu membuat seluruh desa histeris. Tak ada lagi yang berani tinggal di sekitar rumah kosong itu. Beberapa keluarga bahkan pindah ke desa tetangga karena tak tahan dengan teror yang terus terjadi. Pak Darmo akhirnya mengambil keputusan. Sumur tempat jasad Raras ditemukan harus ditutup. Ia memanggil beberapa pekerja desa dan meminta mereka menutup sumur itu dengan batu dan semen agar tak bisa dibuka lagi. Siang itu, proses penutupan dilakukan. Para pekerja bekerja dengan cepat, tapi suasananya aneh. Angin berputar di sekitar sumur, dan setiap kali mereka menuangkan semen, terdengar suara seperti desahan dari dalam. Salah satu pekerja, Jono, bersumpah mendengar suara perempuan tertawa lirih dari bawah tanah. "Sudah, jangan dengarkan apa-apa," kata Pak Darmo dengan tegas. "Tutup sampai rapat." Akhirnya, setelah berjam-jam bekerja, sumur itu benar-benar tertutup. Warga menaruh sesaji dan bunga di atas semen yang masih basah, berharap arwah Raras akan tenang. Namun malam itu, ketika bulan muncul di langit yang muram, beberapa warga yang rumahnya dekat sumur mendengar suara aneh dari bawah tanah, suara ketukan pelan, lalu disusul dengan tawa perempuan. Tawa itu pelan pada awalnya, namun semakin lama semakin jelas, seolah berasal dari dalam tanah yang tertutup. "Kalian pikir aku akan diam di sini, Maningsi?" Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, semen di atas sumur tampak mengeluarkan gelembung kecil seperti air mendidih. Dan sesekali, warga bersumpah melihat tangan berlumpur muncul sesaat dari celah semen yang retak. Sebelum kembali tenggelam, desa Karangsari kini benar-benar menjadi tempat terkutuk. Rumah kosong di pinggir jalan itu dibiarkan hancur dimakan waktu. Tak ada yang berani mendekat. Namun setiap kali angin berembus lewat, orang-orang yang lewat mengaku mendengar suara perempuan berbisik lembut di telinga mereka. Air tidak bisa menahan darah. Darah akan selalu mencari jalan pulang. Sumur itu memang sudah tertutup, tapi kutukannya tak pernah padam. Dan bagi warga Karangsari, tawa dari bawah tanah itu menjadi pengingat bahwa dosa yang ditutupi tak akan pernah benar-benar hilang. Air tidak bisa menahan darah. Darah akan selalu mencari jalan pulang. Kalimat itu masih terngiang di benak warga Karangsari setiap kali angin berhembus melewati sumur yang kini tertutup, rapat dengan semen. Suara lirih seperti bisikan perempuan kadang masih terdengar samar. Meski sudah berbulan-bulan sejak tragedi berdarah itu berakhir dan semua pelaku menemui ajal mengenaskan, suasana di desa tak pernah benar-benar kembali tenang. Warung kopi milik Raras yang dulu menjadi tempat tawa dan obrolan ringan setiap sore, kini berdiri kosong di pinggir jalan. Cat dindingnya mulai mengelupas, daun jendela menggantung miring, dan atapnya sebagian sudah runtuh. Tak ada lagi yang berani melewati warung itu setelah matahari terbenam. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, lampu warung itu selalu menyala sendiri. Pak RT yang rumahnya tak jauh dari sana
sudah beberapa kali mencoba memutus aliran listrik ke warung itu. Tapi tetap saja, lampunya hidup lagi. Kadang cahaya itu berpendar lembut, kadang berkedip pelan, seperti mengikuti irama napas seseorang. Pernah suatu malam, dua pemuda iseng mencoba mendekat, tapi baru selangkah di depan pintu, mereka mencium aroma melati yang kuat dan mendengar suara perempuan tertawa kecil dari dalam. Mereka lari terbirit-birit, tanpa menoleh ke belakang. Beberapa warga mulai percaya bahwa Raras masih menjaga warungnya, bahwa meskipun tubuhnya telah dikubur dan para pelaku menerima hukuman, jiwanya belum benar-benar pergi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, suasana desa diliputi kabut tipis. Bulan menggantung pucat di langit, dan suara jangkrik terdengar seperti ratapan panjang. Sekitar tengah malam, beberapa warga yang terjaga karena rasa gelisah mendengar suara langkah kaki di jalan utama desa. Langkah itu pelan tapi pasti, berderap di atas tanah basah setelah hujan sore tadi. Ceprot, ceprot, ceprot. Ketika mereka mengintip dari balik jendela, terlihat sosok perempuan berjalan perlahan. Rambut panjangnya terurai, bajunya lusuh, dan dari ujung kainnya meneteskan air. Ia melangkah melewati rumah demi rumah tanpa menoleh, seolah mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia lewat, udara menjadi dingin dan lampu-lampu di rumah warga berkedip. Salah satu warga, Mbah Sumi, yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib, berkata diri, itu Raras, ia belum pergi. Masih ada yang belum selesai. Desa Karangsari seolah kembali terjebak dalam lingkaran kutukan. Hewan ternak beberapa warga ditemukan mati tanpa sebab. Air sumur warga berubah keruh dan sesekali terdengar suara seseorang menangis di dekat pemakaman Raras. Sardi, satu-satunya orang yang pernah mencintai Raras dengan tulus, memutuskan untuk pergi dari Karangsari. Hatinya terlalu berat untuk tinggal di tempat yang setiap sudutnya mengingatkan pada perempuan yang tak sempat ia selamatkan. Ia menjual rumah kecilnya, berpamitan kepada warga, lalu berangkat menuju kota dengan harapan bisa memulai hidup baru. Namun malam sebelum keberangkatannya, ia bermimpi. Mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dekat sumur yang telah tertutup semen. Bulan purnama bersinar redup di langit kelabu. Dan dari arah pepohonan, muncul sosok Raras dengan wajah lembut seperti dulu. Rambutnya basah, tapi matanya kini tak lagi merah penuh dendam. Ia tersenyum samar, terima kasih Sardi, katanya pelan. Suaranya seperti angin berembus di selada. Sardi menatapnya, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Aku gagal melindungimu Raras. Raras menggeleng. Kau sudah cukup, kebenaran sudah sampai, tapi belum semua bersih. Sebelum Sardi sempat bertanya, sosok Raras perlahan memudar. Meninggalkan aroma melati yang menenangkan, ia terbangun dengan napas tersengal. Dan dari luar jendela kamarnya, ia mendengar suara gemericik air. Seperti ada yang menimba dari sumur, padahal sumur di desanya sudah lama tertutup. Pagi harinya, ia berangkat meninggalkan Karangsari dengan perasaan campur aduk. Di tikungan terakhir sebelum keluar desa, ia menoleh sekali lagi ke arah warung kopi Raras. Aneh, di antara kaca jendela yang buram, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di dalam. Seorang perempuan dengan senyum lembut, seolah mengucapkan selamat jalan. Sejak kepergian Sardi, tak banyak yang tersisa dari kehidupan di Karangsari. Warga memilih menjauh dari area sumur, dan setiap kali ada orang luar datang bertanya tentang kisahnya, mereka hanya menjawab singkat, jangan gali masa lalu di sini. Namun malam-malam aneh masih terus terjadi. Kadang orang yang melintas di jalan desa mendengar langkah kaki tanpa wujud atau mencium bau melati di udara yang dingin. Kadang pula, suara seseorang terdengar memanggil dari arah sumur tua. Suara perempuan lembut tapi menyayat. Di tengah keheningan malam, suara itu selalu sama. Belum semua bersih. Beberapa orang mengartikan kalimat itu sebagai tanda bahwa masih ada satu jiwa yang belum menebus dosa. Mungkin mereka yang pernah menutup mata, pura-pura tidak tahu. Atau mereka yang ikut menyebarkan fitnah tanpa sadar. Rasa bersalah itu menggantung di udara desa, seperti kabut yang tak pernah benar-benar hilang. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak desa dilarang bermain di dekat sumur angker itu. Namun selalu ada yang bandel. Suatu sore, seorang bocah kecil melempar batu ke arah sumur yang sudah ditutup. Begitu batu itu menyentuh permukaan semen, terdengar suara gemericik air. Lalu tawa perempuan dewasa,
lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Bocah itu menjerit dan lari. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mendekat. Kini Karangsari menjadi desa yang dijauhi, rumah-rumah tua dibiarkan kosong, jalanan sepi di malam hari, dan warung kopi Raras berdiri seperti monumen kesepian di antara ilalang. Namun sesekali dari kejauhan, seseorang bisa melihat cahaya samar dari dalam warung, seolah ada kehidupan yang masih bertahan di sana, entah arwah yang belum pergi atau kenangan yang menolak padam. Dan di bawah tanah, di kedalaman sumur yang dulu menjadi saksi kejahatan manusia, suara itu tetap terdengar setiap kali hujan turun. Lirih lembut, namun membawa makna mengerikan. Belum semua bersih, belum semua bersih. Desa Karangsari tenggelam dalam diam, menyimpan rahasia dan dosa yang tak bisa dihapus oleh waktu. Di sana, arwah Raras tetap berjalan di antara kabut dan malam, mencari kedamaian yang tak pernah benar-benar ia temukan. Mungkin suatu hari nanti, ketika semua yang berutang dosa sudah ditebus, tawa itu akan berhenti. Tapi hingga saat itu tiba, Karangsari akan tetap menjadi desa di mana malam tidak pernah benar-benar tidur, dan di mana suara dari sumur angker masih memanggil setiap jiwa yang lewat